Tapi bentar ya Pak, bukannya apalagi sekarang kan juga ada tuh kayak rumah sakit pemerintah misalnya gitu kan, mungkin di swasta ya. Tapi di pemerintah itu dikatakan kadang-kadang ada kan tuh suka viral, ditolak di IGD. Itu sebenarnya seperti apa harusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Dr. Dika di One Day Podcast, di mana kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pasti dengan narasumber yang kece dan terpercaya. Dan sekarang bersama saya sudah ada Bapak Edi Pratikno. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa nih. Monggo silakan perkenalkan dulu sama teman-teman sobat sehat semua nih. Oke. Baik, selamat pagi sobat-sobat semuanya. Pagi. Saya Edi Pratikno, tapi biasa dipanggil Edi. Untuk saat ini saya jadi perawat di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Jakarta. Oh, oke, perawat. Ya. Berarti artinya sekarang Pak Edi banyak di mana nih? Di IGD-nya kah atau di, kan banyak tuh rumah sakit tuh. Ya. Ada kantinnya juga, mungkin di kantin Pak, mungkin? Enggak. Oh, enggak dong. Saya untuk saat ini di IGD. Di IGD. Dari pertama kali saya berkecimpung di keperawatan selalu di IGD, belum pernah pindah kemana. Berarti nggak pulang Pak di IGD Enggak terus? pernah pulang. Kasihan keluarganya dong kalau gitu. Atau keluarganya pindah ke IGD? Enggak dong. Kadang-kadang kita kasih kos di situ. Waduh, IGD Pak. Si paling IGD berarti Bapak ya. Tapi gini Pak, ngomong-ngomong terkait IGD nih ya. Karena memang sekarang mungkin banyak ada juga yang viral gitu kan. Viral-viral katanya ada orang gitu datang ke IGD ditolak Pak. Nah karena katanya tidak memenuhi persyaratan gitu ya, maksudnya dianggap kurang darurat gitu. Nah mungkin sebenarnya boleh dijelasin Pak sama teman-teman semua di sini. Sebenarnya IGD itu didesain itu untuk yang seperti apa sih? Oke. Ya di IGD itu sebenarnya kan namanya juga instalasi gawat darurat. Oke, bentar Pak. Nih kalau ada mungkin teman-teman yang hidupnya udah agak lama gitu ya. Mungkin dulu sebelum IGD namanya UGD. Ya. Nah apa beda antara I dengan U selain bentuk hurufnya? Kalau unit itu terlalu masih agak sempit, tapi kalau instalasi itu agak luas. Jadi lebih luas, lebih gede lagi. Jadi bisa dibilang unit itu instalasi itu dibuat supaya lebih luas skopnya. Betul. Nah tadi Pak kembali lagi soal siapa sih sebenarnya pasien-pasien yang layak gitu untuk dilayani di IGD, seperti apa gitu? Karena kan kadang-kadang juga mungkin teman-teman juga suka bingung karena ya menurut saya emergensi nih gitu. Meskipun mungkin cuman gatel-gatel gitu, tapi kan gatel-gatel juga kadang-kadang bisa bikin gak tidur gitu kan. Atau mungkin lagi panuan kali gitu. Besok saya mau syuting nih. Emergensi dong nih kalau panunya kelihatan kamera kan gitu. Nah, itu sebenarnya gimana, Pak? Konsep kegawat daruratan yang sebenarnya itu seperti apa sih? Kalau kegawat daruratan, kalau menurut yang saya pelajari ya, terutama yang pasti, yang pertama itu yang mengancam nyawa dulu. Mengancam nyawa. Ya, mengancam nyawa baik yang itu dari penyakitnya atau dari hal yang lain, contoh kecelakaan. Oh ya, trauma seperti ya. itu trauma gitu. Itu yang harus kita dahulukan. Oke. Gitu. Tapi kan kalau yang disebutin dokter tadi kayak gatel-gatel, itu kan belum termasuk, ngomong kasarnya didiemin setahun juga nggak bakalan meninggal gitu. Jadi yang kita kalau 2 tahun Pak, 2 tahun? Kalau 2 tahun pasti. Masih hidup juga. Masih hidup juga rupanya ya. Masih hidup juga. Nah, yang kita duluin yang begitu, Dok, modelnya. Oke, jadi lebih tepatnya mengancam nyawa. Ya, mengancam nyawa, terus seandainya kita diemin, nanti ya berujung-ujungnya pokoknya ujungnya akan berujung pada akhirnya ya kematian. Tapi sebentar dulu Pak, kalau misalnya ada orang yang let's say misalnya kelingkingnya patah, kan nggak mengancam nyawa kelingking patah. Iya. Itu boleh ke IGD kan? Nah itu gimana? Boleh. Nah, karena nggak mengancam nyawa dong. Ya, karena di IGD kan ada 3 macam. Ada namanya yang gawat daruratnya. Gawat darurat, gawat tetapi tidak darurat. Oh, ada pembagiannya lagi. Iya, ada pembagiannya. Kalau di IGD bukan hanya yang untuk mengancam nyawa. Oke, berarti gawat darurat, gawat tidak darurat, sama apa lagi? Tidak gawat, tidak darurat. Pasti. Oh, kalau tidak gawat, tidak darurat, dia mau ngapain ke IGD? Ya mungkin kecemasan, kan kita nggak tahu. Kalau orang tua kadang-kadang yang tadi sebutkan oleh dokter, mungkin tengah malam anaknya demam, tapi demamnya cuma ya di bawah 38, tapi
ibunya cemas atau orang tuanya itu cemas. Menurut mereka kan gawat darurat, tapi kan kita punya kriterianya dan itulah perangnya IGD. Intinya kan kita setiap pasien yang berobat ke IGD, kita bukan hanya untuk mengobatin si pasiennya aja, tapi harus keluarganya, karena keluarganya juga pasti panik. Tapi kalau keluarganya udah tenang, pasiennya tenang, ya semuanya akan diharapkan lebih. Oke, berarti sebenarnya dilayanin juga, tapi tidak sampai diobati atau di treatment seperti yang lain begitu. Ya, kalau di treatment semua dok, kita nggak akan pernah pilih. Di treatment ya kita kasih sampai kita kasih obat juga kita kasih kan. Oke. Kita kasih. Kalau memang kecemasannya itu berhubungan dengan penyakit-penyakit tertentu. Kalau misalnya orang tuanya cemas, anaknya misalnya rankingnya turun nih, gitu berarti kan nggak bisa diobatin IGD kan nggak bisa. Tapi paling kalau misalnya let's say dia demam ya udah tetap dilayanin di situ. Betul. Nah yang kedua Pak, tadi apa? Gawat tapi tidak darurat. Ya. Contohnya apa? Contohnya yang tadi, yang jari yang kepotong tadi. Oh itu gawat tapi tidak darurat. Nah itu kan contohnya kalau kepotong, otomatis kan kepotong darahnya akan keluar terus tuh. Oke, atau patah deh Pak, patah deh. Patah terus darahnya itu kebuka. Nggak ada patahnya, nggak ada darahnya nih. Nggak ada kan darahnya, tapi ketutup. Ya itu kan bisa nyebabin kalau seandainya nyeri ya. Nyerinya kan nggak ketolongan. Nggak, karena nggak bisa nahan nyeri, bisa. Nanti bisa sampai shock karena sakitnya nggak terlalu itu, bisa pasiennya udah itu. Oke, berarti artinya itu yang masuk gawat tapi tidak darurat karena tidak akan meninggal tiba-tiba gara-gara kelingking patah gitu kan. Tapi kalau nggak ditanganin secara cepat, yang intinya di IGD harus kita cepat dan penanganannya. Oke. Kalau nggak ditangani secepat, nanti takutnya yang kita takutin sampai ke sana. Kalau gawat dan darurat berarti yang mengancam nyawa. Betul. Misalnya kayak jantung gitu. Betul, jantung. Nah sekarang Pak yang membedakan antara Anda gawat darurat, Anda gawat tidak darurat, Anda tidak gawat tidak darurat, itu siapa? Di IGD itu? Kalau di IGD itu biasanya ada namanya perawat triase kita sebutnya. Triase? Iya, triase. Jadi triase itu kita pilih untuk memilih pasien. Untuk memilih pasien mana yang harus kita dulukan, mana yang harus kita bukan kita kesampingkan, belakangan lah kita tanganinya. Itu nanti kita udah perawatnya yang bertugas, perawatnya yang udah bertugas di situ semuanya mana. Setelah kita pilih, ya ini yang duluan gitu. Jadi intinya di IGD itu bukan berdasarkan kedatangan, tapi kan kadang-kadang salahnya di situ kan. Iya, datang duluan. Akhirnya sampai marah-marah. Saya datang ya, yang tadi sebutin orang tua panik, anak saya itu gawat, darurat, padahal cuma demam kita ukur cuma itu. Karena orang tua cemas tadi. Ya, tapi kan kita sebagai petugas kesehatan kita harus menjelaskan kita punya triase, di IGD itu punya triase, kita harus jalankan triase itu. Nah, berarti perawat itu lebih karena dia begitu pasien datang langsung dinilai nih. Ya. Oh, jadi kayak juri Pak ya perawatnya? Bukan juri untuk memilih, untuk penyeleksi lah ngomong kasarnya. Iya. Penyeleksi mana yang harus duduk. Audisi Pak. Oke, tapi gini Pak, kalau bicara dari segi tadi begitu dia datang, terus kemudian buat kita secara perawat triase nih, Anda tidak darurat, tapi orang tuanya ngotot. Ini nggak pernah begini loh anak saya loh. Nah itu gimana Pak bisa menenangkan situasinya seperti apa? Ya otomatis kita harus tetap ya lakukan pelayanan tapi sambil kita edukasi. Sambil marah kan mungkin dari orang tuanya itu nggak mengerti yang dimaksud dengan konsep yang gawat darurat seperti apa. Mungkin yang terbesit oleh orang tuanya itu, saya tuh datang ke IGD ya anak saya darurat. Nah itu. Makanya kita sebagai ngomong kasarnya itu sebagai yang tahu lah. Kita harus mengedukasi. Kita lakukan edukasi ke keluarganya itu bahwa pasiennya ini loh yang harus dilakukan. Pokoknya kita kasih pengertian aja. Ya berarti lebih karena kita edukasi secara. Tapi pernah nggak Pak ada pengalaman? Karena saya juga pengalaman juga mungkin ya teman-teman pernah mungkin pada cerita tuh. Zaman saya masih dokter umum Pak. Itu kan juga di IGD juga. Nah itu tuh paling udah repot kalau ketemu sama Thomas Pak. Tokoh masyarakat. Ya. Dia bilang bahwa iya saya tokoh masyarakat ini harus dibantu nih. Ini keluarga saya, ini kerabat saya. Wah itu paling susah kita handle-nya. Nah kalau mungkin Pak Edi ada pengalaman kayak begitu Pak, monggo Pak di-share. Ya kalau selama pengalaman saya sih triknya sama. Tetap kita lakukan yang tadi. Kita udah lakukan gimana yang harus kita dahulukan. Pasien yang harus kita dahulukan, setelah itu baru
walaupun itu tokoh masyarakat atau apa pejabat tinggi pun, ya udah kita lakukan penanganan. Paling enggak kan kita tensi lah, pokoknya kita lakukan treatment apa, terus kita tidurkan pasien, biasanya dia lebih tenang sih. Ditidurkan gimana sih, Pak? Di tempat tidur. Oh, nah, kan kalau saya pikir maksudnya pakai tisu dibakar. Enggak. Oh, bukan dihipnotis itu, bukan. Iya. Oke, jadi artinya lebih ke arah diposisikan di tempatnya. Paling enggak kelihatan lah diperiksa gitu ya. Betul. Tapi bentar ya Pak, bukannya apalagi sekarang kan juga ada tuh kayak rumah sakit pemerintah misalnya gitu kan, mungkin di swasta ya. Tapi di pemerintah itu dikatakan kadang-kadang ada kan tuh suka viral, ditolak di IGD. Itu sebenarnya seperti apa harusnya? Kalau ditolak tergantung, mungkin kapasitas bednya mungkin ya. Kapasitas bednya lagi penuh, habis dan nggak ada persediaan bed yang ada lagi. Oh, ya kalau daripada disuruh itu nongkrong di lantai, kasihan. Kan nggak kemanusiawi lagi kalau seperti itu. Karena pasti ada alasannya. Iya, tapi kalau seandainya ada pasien, apalagi datangnya kita lihat gawat darurat, pastilah semua rumah sakit nggak mungkin itu didiemin. Oh, jadi nggak mungkin ya teman-teman ya kalau misalnya kondisinya gawat banget kemudian let's say disuruh ke poli gitu kan. Apalagi poli pantai lagi, gak mungkin dong. Lagi dalam kondisi lemes begitu disuruh main poli pantai. Jadi maksudnya gini, artinya kalau ada berita-berita yang memang ya viral gitu ya, dikatakan bahwa wah ditolak sama IGD. Mungkin memang sebenarnya kondisinya saat itu belum seberat itu, karena harusnya yang namanya IGD kan isikan dokter, perawat, kan udah disumpah semua ya Pak. Iya, betul. Artinya pasti kalau ada orang yang butuh pertolongan darurat pasti ditolongin dulu bagaimanapun caranya, meskipun tadi bednya mungkin habis apa segala macam. Dari dia masuk pintu ting tong sampai ketemu dokter itu ada nggak berapa menit atau berapa second gitu? Ada nggak? Ada. Biasanya berapa Pak? Tapi kan masuk dalam yang tadi triase. Kalau yang triasenya, kalau seandainya gawat darurat, itu pasti sesegera mungkin. Sesegera mungkin akan kita tolong. Itu masih standarnya masih ada. Terus setelah itu kan masuk lagi. Kita ada triase itu ada 3. Tadi. Yang merah, kuning, hijau. Biasanya kan kalau di rumah sakit biasanya ada yang di lantai. Iya, dikasih garis-garis. Ada garis-garis atau ada yang lampu, ada. Iya, lampu merah berhenti dong Pak berarti. Lampu merah pasti berhenti itu. Cepet itu. Di jalan tuh mah bukan di rumah sakit. Kadang kalau kita lihat apa ya kan IGD kan rame tuh. Ya kadang-kadang semua perawat lagi pada sibuk semua. Nah, berarti bisa nggak, mungkin nggak ada datang pasien terus akhirnya dia ya udah nunggu dulu gitu. Ya mungkin aja, itu mungkin terjadi. Tapi kalau saya jauh ini, apalagi saya di rumah sakit swasta, itu ada petugasnya. Itu agak petugasnya sendiri, dia khusus untuk menangani yang triasenya ini. Berarti dia nggak ikut nginfus? Nggak ikut. Tidak, jadi dia hanya sebatas pertama kali pasien datang, setelah itu sampai diantarin ke tempat tidur mana pemilihannya yang tadi berdasarkan kriterianya tadi merah kuning hijau dimasukin, setelah itu dia balik lagi. Jadi kemungkinan besar kalau di tempat saya kalau di tempat kami nggak ada, karena kan balik lagi pasti akan ke depan lagi nih, ke pintu lagi. Jadi memang pasti pasien datang meskipun dokternya lagi pada sibuk semua, tapi pasti akan ketemu nih masih perawat triase gitu. Pak, kalau misalnya di rumah sakit swasta seperti tempat Bapak, perawatnya jutek nggak Pak? Kan banyak tuh yang bilang begitu. Di rumah sakit mah banyak, kalau di IGD perawatnya pada jutek gitu. Ya itu emang banyak ya, tapi agak susah untuk diituin. Kenapa Pak? Bukan karena jutek sih kalau menurut saya. Tapi? Karena kita kita pengennya cepet. Kita tuh maksudnya pasien? Saya, perawatnya. Perawat. Pengennya cepat untuk menangani pasiennya itu. Jadi kadang-kadang kita sembari lewat, ibaratnya ada pasien yang nanya, tapi kita jawabnya sekena. Karena kita lagi tempo tinggi nih. Tempo permainan lagi tinggi nih istilahnya. Terus coba ada pasien mungkin terlalu bertele-tele atau gimana gitu. Jadi terkesannya kayak jutek. Padahal ada kejadian lain. Jadi bukan karena emang kan ada yang bilang kurang kali gajinya gitu, bukan bukan itu ya berarti. Kalau itu pastilah punya standarnya. Apalagi swasta begitu. Iya. Tapi gini Pak, tadi kan kita bicara dari segi begitu datang ketemu sama perawat ya kan, triase. Nah, banyak juga Pak yang protes katanya, gue mah nggak diapa-apain. Atau tadi keluarga nih, ini kok anak saya nggak diapa-apain, padahal udah di atas bed nih. Ya kan, tapi sebenarnya definisi diapa-apain yang diharapkan sama pasien itu harus diapain sih? Nah kan itu dulu saya harus tanya dulu tuh. Nah itu loh. Tapi banyak juga ngomong kasarnya udah kita pasang infus. Nah itu. Udah kita ambil darah.
masih dibilang nggak diapa-apain. Nah, terus itu yang dia, dipasang infus tuh nggak diapa-apain. Iya, maksudnya apa keluarganya masang sendiri ya kan nggak mungkin. Ya mungkin komunikasinya dalam artian begini. Setelah pasang infus, udah Bu selesai pasang infus ya, perawatnya pergi. Nah, tapi kan kalau udah kita jelasin setelah pasang infus, kita langsung ngomong. Ya intinya komunikasi tadi Dok. Kalau menurut saya, kita langsung ngomong sama pasiennya itu, Bu, Pak, kita masih nunggu hasil darah ya. Nah, Pak, Bu, ini kita masih nunggu hasil rongsen ya. Nah atau itu dia. Apa? Nah, tapi kalau komunikasikan seperti itu, mungkin karena nggak tahu. Pasien itu pasti nggak tahu komunikasinya yang nggak nyampe. Atau dua gini Pak, pengalaman saya juga nih. Kalau bukan perawatnya yang lupa ngomong gitu ya, mungkin tadi perawatnya udah hektik. Atau yang kedua ini keluarga yang lain nih. Karena kadang-kadang begini maksudnya, ini pasien satu nih, diantar sama bapaknya misalnya, ya kan? Si perawat belum ngomong tuh, Pak, abis ini kita akan cek darah, kita nunggu dulu hasil darah. Tiba-tiba ini si kakak ipar bapaknya datang nongol, baru datang nih gitu kan dari kerjaannya apa segala macem, ngelihat nih anak kok nggak ada apa-apain, dia yang ngomel-ngomel padahal dia nggak tahu apa-apa, seringnya begitu juga tuh. Ya kan, jadi memang agak susah juga ya Pak, karena kan kita nggak mungkin, maksudnya tiap kali orang datang kita jelasin ulang gitu. Tapi gimana Pak, di tempat Bapak banyak nggak kejadian-kejadian protes banyak, gitu? Banyak. Oh swasta pun juga tetap ada berarti Pak. Banyak. Oke. Terus gini Pak, mungkin dari segi IGD sendiri, kalau misalnya udah ketemu dokter, sebenarnya dokter yang datang itu pasti dokter umum atau mungkin nggak dokter spesialis main ke IGD? Kalau di saya, di tempat kami itu ada dokter spesialis, tapi spesialis emergensi. Oh, SPM itu ada. Itu ada kalau tempat kami. Tapi kalau seandainya itu yang pertama emang dokter, tergantung maksudnya. Tadi pemilihan pasien. Kalau gawat darurat biasanya kalau di tempat kami langsung ditangani SPM. Oke. Nah, tapi yang khusus untuk gawat daruratan. Tapi kalau seandainya memerlukan untuk konsultasi ke dokter spesialis yang lain, nggak menutup kemungkinan Dok. Pasti akan di call. Saya paling nggak minimal call. Ya minimal call dapet lah. Kalau misalnya tadi ada pasien datang dengan serangan jantung misalnya, gitu kan ada SPM, bukan SPJP kan, bukan SP kardio gitu, bukan dokter jantung. Bisa nggak dokter si pasiennya request, saya mau dokter jantungnya datang kemari, boleh nggak begitu? Boleh. Oh boleh. Di tempat Bapak? Di tempat saya. Tapi kayaknya di tempat lain nggak bisa Pak ya? Iya. Tapi tergantung kan, biasanya juga di rumah sakit lain kalau seandainya ada di poli pasti akan di call. Oh bisa didatangi. Oh. Kalau seandainya gawat darurat pastilah. Pasti akan dilakukan Dok. Oh jadi bisa dokter spesialisnya datang ke IGD buat karena ngeliat. itu kan gawat darurat. Oh. Tapi juga mungkin saya mau cerita juga Pak sama teman-teman sobat sehat semua di rumah. Jadi intinya kalau kita nih kadang-kadang seringkali diprotes sama pasien, kok dokternya main handphone sih? Jadi sobat sehat semua, kadang-kadang kami nih dokter-dokter apalagi dokter umum kali ya. Kalau saya kan udah nggak di IGD lagi. Itu kadang main handphone itu bukan untuk bermain, tapi konsul. Ya. Gitu ya. Kecuali emang jelas ada slotnya gitu ya. Itu beda itu lagi main slot emang. Tapi kalau kita bicara lagi WA-an, itu bukan lagi ngubungin keluarga. Mama udah makan belum? Enggak. Lebih ke arah kayak, Dok, ini ada pasien datang dengan keluhan ini baiknya pengobatannya seperti apa. Kadang kan kita kayak misalnya ortopedi nih, ada yang jatuh, patah, di ronsen, kadang kita ngirim tuh ronsennya ke dokter ortopedinya. Dan itu memang kadang diperlukan juga untuk pengobatannya seperti apa gitu ya. Baik kalau gitu Pak Edi silakan Pak, mungkin ada pesan-pesan apa yang selama ini unek-unek gitu kan, pasien-pasien atau keluarga pasien datang yang tadi mungkin yang seharusnya nggak masuk IGD jadi ke IGD gitu kan Pak, monggo silakan dikeluarkan segala keluh kesahnya boleh Pak. Ya saya cuma menghimbau sih ke teman-teman atau masyarakat. Jadi saya menghimbaunya kalau seandainya pasien itu datang yang kondisinya gawat darurat, apalagi konteksnya ini darurat, ya pasien yang yang datang itu bukan berdasarkan kedatangan, tapi berdasarkan kegawat daruratan. Jangan langsung untuk marah-marahnya, tapi tanyakan, biar tahu alasannya apa sih. Tujuan kami cuma satu sih. Kami hanya ingin menyelamatkan mana yang harus kita selamatkan terlebih dahulu, mana yang harus kita tangani terlebih dahulu. Karena kita intinya life saving yang pertama. Oke, selamat lagi Pak. Video-videoin boleh nggak Pak? Video pasti nggak boleh. Nggak boleh ya teman-teman, harusnya yang namanya video itu di rumah sakit itu nggak boleh sebenarnya. Ada juga tuh larangannya gitu kan, dilarang
memvideokan, kecuali atas izin mungkin ya Pak. Mungkin vlogger mau bikin one day in my life gitu. Tetap tidak boleh. IGD nih gitu kali bisa. Tetap tidak boleh. Orang, emang one day in my life nggak pernah ke IGD kan mungkin aja. Jadi artinya juga tolong dihargai ya teman-teman di perawat gitu kan. Kemudian juga dokter juga yang di sana. Termasuk petugas juga Pak ya. Kita dalam kondisi yang lagi panik, dalam kondisi lagi cemas wajar, tapi jangan sampai kita kemudian melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan kemudian mengganggu bahkan pelayanan di rumah sakit. Oke, Pak Edi, ini kita asik banget nih ngobrol. Mungkin waktu Pak yang batasi, dan terima kasih sekali lagi Pak Edi. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang selama ini Pak Edi dan kawan-kawan lakukan di rumah sakit itu bisa bermanfaat buat semuanya, termasuk pasien dan keluarganya ya. Amin. Oke, dan juga untuk Sobat Sehat, thank you banget nih udah stay gitu kan, ngeliat obrolan kita nih saya bareng sama Pak Edi. Dan jangan lupa juga dong di subscribe berarti ya, subscribe di One Jack TV. Di situ bakal banyak banget video-video yang pastinya nggak kalah keren ya Pak. Dan juga Instagram juga jangan lupa di onejack.indonesia. Oke, kalau gitu terima kasih, saya dan Pak Edi pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.